Bismillahirrahmanirrahim. Kecamatan Serasan di Kabupaten Natuna, 12 jam menuju ke Pulau Subi. Dengan keikhlasan anak-anak semua, sambutlah salam dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai anak-anak Umi, jumpa lagi dengan Umi Ida. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertuang di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wathamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, Umi diuji dengan masalah jiwa. Mengapa Umi diuji dengan masalah jiwa? Dikarenakan belum paham Umi untuk memilah-milah perkataan orang yang mana harus dimasukkan ke dalam hati, yang mana harus dipikirkan, dan yang mana harus diikhlaskan. Karena Umi belum paham itu semuanya Umi pikirkan dan masukkan ke dalam hati. Sehingga Umi menjadi orang yang selalu sedih atas ucapan-ucapan pedas dari orang lain. Manusia itu diumpamakan sebagai seorang pengembara yang diperintahkan oleh tuannya untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Sebelum pengembara ini melakukan perjalanan, pengembara ini telah diberi pembekalan agar di dalam perjalanan pengembara ini bisa melaksanakan perintah tuannya dengan sebenar-benarnya. Misi manusia hidup ini ada dua. Satu, manusia itu harus menjadi Abdullah, hamba Allah yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, manusia itu menjadi khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi yang berakhlak mulia yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Mengapa Allah menciptakan manusia ini? Misi yang diembankan oleh manusia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengembara dilepaskan ke dunia, pengembara ini sudah diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala. Yang artinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau adalah Tuhanku. Maka sudah ada ikatan. Di alam ruh sana, manusia sudah berjanji bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Tapi pada kenyataannya, setelah Umi lahir ke dunia, Umi banyak melihat pemandangan-pemandangan. Sehingga pesona dengan pemandangan itu. Tidak hanya terpesona, Umi juga terjun langsung ke dalam pemandangan, sehingga Umi lupa dan lalai atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang disebut dengan pengembara. Bahkan tidak tahu bagaimana untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa Umi dan dosa-dosa yang telah Umi lakukan. Umi ingin keluar dari sana, tetapi Umi tidak menemukan tangganya, dan Umi tidak bisa menemukan orang yang ajarkan Umi bagaimana cara membersihkan jiwa dan keluar dari pemandangan tersebut. Umi butuh seorang mursyid untuk mengajarkan Umi bagaimana jiwa Umi ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum batas waktu yang ditentukan. Umi ingin sekali berpakaian dengan pakaian iman takwa kepada Allah. Umi perlu mursyid yang mengajarkan. Tetapi sampai hari ini Umi belum menemukan. Semoga Allah memberi Umi jalan terbaik untuk menemukan mursyid sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Umi ingin bercerita tentang pemandangan yang Umi tercebur di dalamnya, tentang masalah ruqyah dan pelakunya.
Ada orang terdekat dengan Umi yang mengalami sakit non-medis. Oleh Umi anjurkan untuk berobat alternatif dengan mengikuti ruqyah. Jadi orang tersebut menyetujui untuk berobat alternatif. Pada suatu malam, berangkatlah kami ke sana. Yang pertama, berjalan dengan lancar. Setelah siap, kami pamit pulang. Ustadz itu berpesan bahwasanya malam besok datang kembali. Karena sudah berjanji, kami datang kembali waktu Umi dan rombongan sampai azan berkumandang, menandakan masuknya waktu Isya. Saudara-saudara Umi semuanya melaksanakan sholat. Umi pada waktu itu berhalangan. Jadi, yang lain masuk ke dalam masjid untuk menunaikan salat Isya, Umi duduk di tempat yang telah disediakan untuk melakukan prosesi ruqyah. Duduklah Umi menyandar di sebuah tiang. Pada waktu itu, Umi merasa biasa saja dan Umi mendengarkan kumandang azan yang dilantunkan oleh muazin dan Umi menjawabnya. Tidak berapa lama kemudian, setelah azan berakhir, terasa ada suatu tidak nampak wujudnya menghampiri Umi dan rasanya bahang panas. Panas luar biasa rasa panasnya. Umi rasa dia datang dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri lama-lama dekat, tidak berapa lama terasa saraf dari kepala sini sampai ke mata, pipi, dan bibir Umi terasa lain. Tangan Umi sebelah kiri ini berputar ke belakang seperti ini. Umi memicingkan mata sebelah kiri. Bibir Umi naik ke atas sebelah kiri. Sebelah kanan nggak apa-apa, sebelah kiri saja. Ini tangan Umi ini terbalik ke belakang. Sakitnya luar biasa. Umi pikir waktu itu Umi kena stroke. Ini air mata keluar karena sakitnya. Umi berpikir, aduh ya Allah, janganlah sampai hamba stroke ya Allah. Umi terus memohon kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Umi memohon terus kepada Allah, jangan sampai Umi terkena stroke. Umi mohon agar makhluk yang mendekati Umi itu menjauh, tidak menempel di tubuh Umi. Sampai akhirnya orang-orang yang melaksanakan sholat Isya itu selesai. Akhirnya datang ke tempat Umi duduk di langgar yang telah ditentukan. Mereka semua ingin mengikuti prosesi. Setelah rombongan semuanya duduk untuk melakukan ruqyah, tapi anehnya di situ, waktu Ustadz yang membaca ruqyah itu sedang mengumandangkan ruqyahnya, beliau disediakan air 3 cangkir. Cangkir yang berbeda-beda, isi dalamnya Umi tidak lihat. Tapi waktu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat, minum seteguk, taruh lagi. Baca lagi ayat, minum di cangkir yang lain. Baca lagi ayat, beberapa ayat, minum lagi di cangkir yang satunya. Berulang-ulang dia melakukan seperti itu. Bagaimana Umi bisa tahu? Kan tidak selamanya sakitnya tidak bisa buka mata. Ada sekali-sekali Umi bisa membuka mata dan mencuri pandang. Waktu Umi mencuri pandang, yang peruqyah itu memandang ke arah kami. Kami merasa heran, mengapa demikian? Waktu acara prosesi tadi, biasa banyak orang yang kesurupan. Sebenarnya Umi juga waktu itu udah mau teriak-teriak, mau guling-guling. Tapi Umi tahan, karena Umi sudah malu. Malu mengapa? Sudah sekian puluh tahun, Umi selalu kesurupan. Umi tidak mau lagi. Benar-benar Umi tidak mau lagi. Jadi Umi tahan diri Umi melatih kesabaran Umi tetap memohon kepada Allah dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Setelah prosesi ruqyah tersebut selesai, orang yang kesurupan juga sudah dinetralkan. Duduklah kami kembali pada posisi masing-masing. Setelah selesai prosesi tadi, Ustadz itu memegang mic dan menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melancarkan sihirnya menggunakan alat-alat sihir. Alat-alat sihir yang ditunjukkan oleh peruqyah tadi ada 3. Pertama adalah kris. Kris itu digunakan untuk menusuk-nusuk atau melukai foto orang yang ingin dituju. Yang kedua, kertas berupa mantra-mantra sihir. Dan yang ketiga ditunjukkan oleh peruqyah ini adalah boneka atau patung kecil yang berambut yang disebutnya dengan nama jinglot. 3 benda ini digunakan oleh penyihir untuk melancarkan sihirnya kepada orang yang dituju. Terus
Beliau bilang, siapa yang mau melihat lebih dekat lagi untuk mengetahui bentuknya bagaimana jinglot ini, silakan maju. Tapi Umi tidak melakukan itu, anak-anak Umi. Karena Umi sudah sakit, sudah kepayahan, sakit luar biasa. Mata Umi saja sudah mengeluarkan air mata sebelah kiri. Tangan Umi sudah terbalik terus, bibir Umi sudah ke atas. Saraf dari kepala sini, yang sebelah kiri, sampai ke mata, ke mulut, semuanya sakit. Umi tidak melakukan maju ke depan untuk melihat benda-benda sihir itu. Dalam hati Umi, sedangkan aku tidak maju saja, tidak ke depan saja, sakitnya luar biasa. Apabila aku maju ke depan, mungkin bertambah sakit. Pada waktu itu, ramailah anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mengetahui bentuknya alat-alat sihir tadi, berbondong-bondong maju ke depan. Tapi Umi tidak melakukan itu, rombongan Umi tidak melakukan itu. Karena kami kaget bahwasanya mengapa di tempat orang yang benar-benar melaksanakan ibadah sholat, yang benar-benar ingin menolong orang untuk sembuh dari penyakit ini, menunjukkan alat-alat sihir. Kenapa alat-alat sihir berada di tempatnya? Itu menjadi tanda tanya. Selesailah acara prosesi ruqyah dan penjelasan, tibalah saatnya kami pulang. Di dalam perjalanan pulang, kami di dalam mobil bercerita antara satu sama lain tentang pengalaman yang kami alami barusan ini tentang pembacaan ruqyah tersebut, dan bagaimana waktu membaca ruqyah meminum air dari cangkir-cangkir yang berbeda-beda. Itu membuat kami bertanya-tanya, mengapa ya demikian? Selama ini melihat ruqyah tempat lain kok tidak seperti itu? Pada malam ini aneh. Jadi tentu ada tanda tanya besar di situ. Dan ada kecurigaan. Waktu di dalam mobil, ini leher Umi ini, di leher sini, itu sakit luar biasa. Pokoknya semua ini terasa sakitnya luar biasa. Setelah Umi sampai di rumah, 3 hari Umi tidak bisa bangun. Karena rasanya darah Umi di sini disedot. Oleh apa Umi tidak tahu. Pokoknya sakitnya luar biasa. Tidak bisa bangun, tidak bisa pergi ke sekolahan untuk mengajar. Setelah 3 hari itu Umi menangis terus karena sakit. Umi bilang sama Allah, ya Allah, tunjukilah hamba jalan. Hamba harus apa? Hamba tidak ngerti. Hamba mau ke dukun, hamba tidak berani. Takut ilmu dukunnya tinggal di tubuh hamba. Hamba harus apa ya Allah? Berilah petunjuk kepada hamba. Hamba harus melakukan apa ya Allah? Tolonglah hamba. Kasihlah jalan keluar buat hamba untuk berikhtiar ya Allah. Akhirnya anak-anak Umi, Allah membuka pikiran Umi dan hati Umi, yaitu ada terbersit di hati Umi bahwasanya coba mencari telepon rehab hati. Di situ Umi cari di Google rehab hati Batam. Umi cari, dapatlah 1 nama di situ. Umi pun coba menelpon Ustadz tersebut. Waktu Umi menelpon beliau, Umi ucapkan, Assalamualaikum Ustadz, saya yang bernama Reja Ida, minta tolong pada Ustadz, saya sakit. Dia tanya, sakit apa ibu? Umi bilang, saya sakit di leher saya ini kayak kesedot darahnya, sakitnya luar biasa. Mata saya juga sakit, tangan saya dari bahu sampai ujung jari tangan juga sakit juga Ustadz. Beliau bilang, begitu ibu boleh datang ke tempat saya, tapi jangan lupa bawa mahramnya. Nanti saya akan ruqyahkan ibu. Beliau mengatakan demikian. Setelah ada kesepakatan dan perjanjian dengan beliau, Umi pun memujuk Abi agar Abi mau menemani Umi datang ke tempat peruqyah yang lain. Umi yakin orang yang peruqyah kemudian ini benar-benar menjalankan perintah Allah. Setelah mengadakan komunikasi dengan Ustadz, mengatakan, Ibu silakan mengambil wudhu dan memakai mukena. Abi ada di samping Umi. Lalu disuruhnya Umi duduk menghadap kiblat. Lalu beliau minta izin untuk melakukan ruqyah. Waktu beliau baru membuka ruqyahnya, Umi sudah mulai merasakan, Umi sudah jauh, tidak duduk di situ lagi. Umi sudah tidak tahu di alam mana Umi. Umi merasakan bahwasanya pertama yang datang itu adalah perempuan. Perempuan itu mengatakan bahwasanya dia benci dengan saudara Umi karena saudara Umi itu telah menyakiti hatinya. Tidak berapa lama berubah lagi, yaitu tadi
raksasa yang ketawa terbahak-bahak. Dia mengatakan bahwasanya dia itu jinglot. Dia dikirim oleh orang yang menunjukkan dia tadi, mengirimkan untuk mencari tumbal. Jadi Umi terkena tumbal. Jadi anak-anak Umi, sampai hari ini Umi masih merasakan sakit. Sampai detik ini Umi masih merasakan sakit. Anak-anak Umi, cerita Umi ini masih panjang. Karena durasinya panjang, insya Allah Umi akan membuat video yang part 2. Bagi anak-anak Umi yang suka melihat video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Umi doakan dimanapun anak-anak Umi berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan Umi akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.